Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Anissa Salsabila. Saya ingin menjelaskan tentang bab 12. Nah, untuk yang bagian G, apa saja sih masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang? Nah, masalah lain di dalam inovasi dan penggunaan IT, khususnya di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, adalah terbatasnya keterampilan dan kultur birokrasi sipil. Kultur yang ada dalam tubuh birokrasi sipil menentukan penilaian terhadap kemungkinan kehilangan yang akan dihasilkan oleh penerapan e-government terhadap individu pegawai negeri sipil, dan juga terhadap kekuatan dan efektivitas dari lobi anti perubahan. Koordinasi dan upaya yang dibutuhkan baik dalam maupun antar pemerintah harus diperkuat dulu terlebih dahulu sebelum aplikasi e-government diterapkan untuk menghindari penggadaan, menjadi interoperabilitas dan memenuhi ekspektasi para pengguna. E-government memunculkan kebutuhan legal yang khusus dan hal ini harus disadari dan dihadapi sejak awal. Infrastruktur harus dinilai berdasarkan latar belakang kebutuhan dan hasil yang diinginkan. Keterbatasan infrastruktur akan membatasi hasil maupun pengembangan yang direncanakan. Publik harus memiliki keterlibatan pribadi dalam pengembangan e-government. Hal ini harus diperkuat dengan secara aktif, sungguh-sungguh, dan kontinu mengundang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan aplikasi e-government, sehingga aplikasi IT akan membentuk kebiasaan hidup dan kerja masyarakat. Harus ada visi, rencana-rencana untuk menjembatani jurang-jurang yang ada dalam keterampilan dan akses. Nah, untuk alasan mendesak bagi pengguna e-government adalah persepsi akan nilai tambah. Setiap perancangan pengembangan e-government haruslah memasukkan sebuah perhitungan nilai tambah yang bisa diberikannya kepada individu penggunaannya. Penerapan e-government haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga para pengguna potensial e-government bisa betul-betul memanfaatkannya secara mudah dalam hal waktu, biaya, dan usaha. Nah, untuk yang bagian H, mengapa sih dibutuhkan pelaku inovatif? Nah, di dalam desa masyarakat akan melayanan publik yang baik, proses pembangunan yang mengharuskan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sinergi dunia luar. Alasan mengapa harus inovatif ialah tuntunan efisiensi dan efektivitas sebagai kriteria kunci sukses pemerintah. Operasi awal proyek percontohan e-government harus dimulai dengan pemahaman yang baik mengenai biaya yang dibutuhkan dengan menjamin pendanaan setelah dilakukan analisis yang seksama terhadap biaya penerapan. Pendanaan tersebut harus dipandang sebagai sebuah investasi bisnis dan bisa diharapkan akan menghasilkan pengembalian. Nah, untuk yang I, catatan akademik e-government dan pelayanan publik. Nah, dalam rangka untuk memperbaiki birokrasi kita, baik sistem birokrasi, pembenahan, personel maupun budaya yang melingkupinya dan aplikasi IT dalam birokrasi memang penting. Dengan kata lain, fasilitas e-government di tingkat pusat dan provinsi di Indonesia memang perlu mendapat pendukungan yang pantas. Di Indonesia, pembenahan birokrasi biasanya dilakukan melalui pendekatan instrumental, perubahan yang sedikit demi sedikit dengan harapan antara lain agar didapatkan perubahan yang terencana, windage development. Demikian pula introduksi IT dalam pemerintahan akan mencernai pembenahan meningkatkan mutu pelayanan. Terlalu tingginya nafsu untuk mentransformasi birokrasi tradisional dengan modernitas akan bisa akibat
ongkos sosial politik yang terlalu mahal. Misalnya roboh perubah jaminan kelanjutan tersedianya lapangan kerja dalam pemerintahan yang tak tergantikan oleh mesin. Masalahnya, transformasi semangat pemerintahan yang modern dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi ke dalam kalangan birokrasi tidaklah simpel. Ia akan menghadapi berbagai pintu-pintu barier antara lain. Nah, untuk yang pertama, mulai dari manakah transformasi itu dilakukan? Sebab pada prakteknya nanti orang akan dihadapkan pilihan-pilihan yang beragam, sebab adalah sulit mentransformasi ide itu pada semua level birokrasi desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, madya, level provinsi, level pusat atau keseluruhan secara bebarengan. Nah, untuk yang kedua, oleh siapakah atau lembaga apakah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam kaitan transformasi jiwa wirausaha ke dalam sistem birokrasi? Sebab selama ini instansi yang terdekat dengan tugas pembenahan semisal Depdagri, Menkominfo, Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Nah, untuk yang ketiga, persoalan yang muncul kemudian adalah belum adanya mekanisme transformasi, inovasi, dan IT dalam sistem kelembagaan pemerintah di mana mereka bekerja. Jenis-jenis tugas-tugas dalam pemerintahan yaitu industrialisasi, peradangan antar negara, investasi asing, pengelolaan bantuan luar negeri, hal-hal baru yang berkaitan dengan otonomi daerah, mengharuskan pejabat di daerah bekerja dengan kemampuan yang optimal. Sekian dari saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.